Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktariani Zendrato dari kelas Vkom UIR 1D. Baiklah, seperti gambar yang sudah saya jabarkan di atas, saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 atau virus corona yang telah menyebar di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita sebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala dari virus ini atau COVID-19 ini adalah gejala awalnya infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri di dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam. Suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau anosmia, dan ruam di. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Selanjutnya yaitu penyebab dari virus corona atau COVID-19. Infeksi corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, dan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, itu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, itu melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja.
Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Dan kapan kita harus ke dokter? Apabila sudah merasa ada gejala-gejala yang kita rasa itu adalah gejala dari virus corona. Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19. Seperti yang telah disebutkan di atas, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, hubungi hotline COVID-19 di 111X9 untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala baru, lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan obat yang perlu dikonsumsi. Bila Anda memerlukan pemeriksaan langsung oleh dokter, jangan langsung ke rumah sakit, karena risiko Anda tertular atau menularkan virus corona ke orang lain akan meningkat. Anda dapat membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit melalui aplikasi Alo Dokter agar bisa diarahkan ke dokter terdekat yang dapat membantu Anda. Yang selanjutnya yaitu diagnosis virus corona atau COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja berpergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19, serta apakah pasien kontak dengan penderita atau orang yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama itu rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. Yang kedua itu rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang ketiga yaitu swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Selanjutnya yaitu CT scan atau ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan yang terakhir adalah tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Tapi bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Dan yang terakhir adalah pengobatan virus corona atau COVID-19. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua yaitu meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat itu menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi, pemasangan ventilator atau alat bantu napas, pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, anti-interleukin, strip 6 atau IL strip 6, remdesivir atau favipiravir. Maaf kalau ada pengucapan yang salah. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan tadi, saya mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan penyampaian, saya juga mohon maaf. Akhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.